Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Fitria Hendriani, NIM 12040320196. Saya dari kelas 3 PRA. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang keterkaitan antara materi kelompok saya, yaitu kelompok 7, dengan kelompok 5, yaitu materinya tentang perbedaan etika, estetika, etiket, hukum, dan moral, dan keterkaitannya dengan pengertian etika dan ruang lingkup etika. Nah, baiklah, kita masuk saja ke materi. Yang pertama itu ada etika. Nah, etika itu terbagi menjadi dua, yaitu ada etika deskriptif dan etika normatif. Etika deskriptif itu hanya melukiskan, menggambarkan, dan menceritakan apa adanya, tidak memberi penilaian, tidak memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Sedangkan etika normatif itu sudah memberikan penilaian mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang harus dikerjakan dan mana yang tidak. Selanjutnya itu ada estetika. Estetika ini juga terbagi menjadi dua, yaitu estetika deskriptif dan estetika normatif. Nah, estetika deskriptif ini menggambarkan gejala-gejala pengalaman keindahan. Sedangkan estetika normatif itu mencari dasar pengalaman itu, misalnya ditanyakan apakah keindahan itu akhirnya sesuatu yang objektif atau tidak. Selanjutnya itu ada etiket. Etiket ini menyangkut cara atau tata cara suatu perbuatan yang harus dilakukan manusia. Yang selanjutnya itu ada hukum. Hukum ini bersifat objektif, sedangkan etika ini bersifat subjektif. Hukum hanya membatasi ruang lingkupnya pada tingkah laku lahiriah manusia saja, sedangkan etika menyangkut perilaku batin seseorang. Selanjutnya itu ada moral. Moral ini didasarkan pada norma-norma moral yang melampaui para individu dan masyarakat. Nah, selanjutnya kita masuk kepada ruang lingkup etika. Jadi, etika, estetika, etiket, hukum, dan moral ini berkaitan dengan ruang lingkup etika, di mana ruang lingkup etika ini membicarakan tentang etika itu sendiri. Ruang lingkup etika itu yang pertama ada A, manusia sebagai makhluk sosial yang setiap hari bergaul dan berusaha menyenangkan hati sesamanya. Yang B, pergaulan yang bertujuan menyenangkan diri sendiri tidaklah baik. Pergaulan yang baik dan serasi, saling membantu dan saling membiarkan satu dengan yang lain. Yang C, jika kita berhasil menyenangkan hati orang lain, maka kita akan ditolong oleh orang lain. Nah, ruang lingkup ini tentu berkaitan dengan etika itu sendiri dan juga moral. Selanjutnya, beberapa hal penting yang harus kita ketahui. Yang pertama, jangan mencela pembicaraan orang lain dan perlu menjadi pendengar yang baik bagi orang lain. Yang kedua, bicarakanlah hal-hal yang menyenangkan bagi orang lain. Yang ketiga, mengetahui nama orang lain adalah perkataan yang terindah dan termanis di dunia. Yang keempat itu ramah tamah. Yang kelima itu kita harus memelihara persahabatan itu dengan kejujuran. Yang keenam, berusaha menolong orang lain. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.